Mam, menariknya ini di Akhirnya, hmm. bukan ini akhirnya, maksudnya bukan akhirnya senang atau mendoakan Poca. Iya, Akhirnya kasus ini terang benderang iya tahu. bahwa apa yang tidak dipercayai warga rakyat Indonesia bahwa pelakunya Baradae Mm-mm. terbukti. Maksudnya dia pelakunya yang menembak, tapi melakukannya atas perintah. Jadi tadi Poca tadi malam, Iya, Selasa malam, Kapolri jumpa pers, konferensi pers, pengumuman penetapan tersangka Inspektur Jenderal Irjen Pol Verdi Sambo sebagai tersangka iya, kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J, Brigadir Nofriansah Utabara Yosua atau Brigadir J. Nah, fakta baru Pauca yang diumumkan tadi adalah tidak ada tembak menembak di rumah Dinas Kadif Propam Irjen Pol Sambo di Duren Sawit 3 Jakarta Selatan. Kedua, Irjen Pol Verdi Sambo adalah tersangka keempat. Sebelumnya telah diumumkan 3 tersangka lain Poca, yaitu Barada E atau Barada RR. Perannya yang menembak, pelaku penembakan Barada E. Kemudian Brigadir RR, perannya turut membantu dan menyaksikan penembakan yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir Joshua. Kemudian KM ini tidak jelaskan nama lengkapnya dan tidak jelas apakah dia polisi atau sipil. Yang pasti kemungkinan dia sipil ke Poca karena tidak disebut pangkatnya. Disebut-sebut KM saja, jadi kemungkinan ini sipil. Betul. KM perannya juga membantu dan melihat penembakan. Kemudian yang terakhir yang diumumkan tadi adalah status tersangka Irjen Pol Verdi Sambo sebagai orang yang memerintahkan Barada E mengeksekusi atau menembak Brigadir J. Nah, jadi itu 4 tersangka masing-masing ada perannya toh. Artinya kalau dia memerintahkan Barada E mengeksekusi, berarti Verdi Sambo ini adalah perencana atau otak pembunuhan. Apa fakta terbaru keempat Pauca? Irjen Verdi Sambo terlibat dalam merencanakan eksekusi dan mengarang cerita aksi tembak menembak. Jadi tidak ada itu tembak menembak Poca. Yang ada adalah Barada J ditembak oleh Barada E. Brigadir J ditembak oleh Barada E. Adapun dinding-dinding itu yang kena tembak itu, yang menembak itu adalah Irjen Verdi Sambo menggunakan pistol HS9 milik Brigadir J. Jadi dia seolah-olah terjadi aksi baku tembak-tembak tuh, jadi mukanya ditembak itu dinding-dinding. Nah, fakta kelimanya setelah meninggal yaitu tadi pistol Brigadir J dipakai menembak dinding ruang tamu. Fakta keenam, Verdi Sambo diisolasi khusus di tahanan Makobrimob Kelapa II dan tidak bisa dijenguk. Fakta ketujuh, hingga hari Selasa 9 Agustus 2022 sudah 31 polisi yang bertugas di Mabes, Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan ditahan karena dianggap terlibat. Ada yang terlibat menghilangkan barang bukti lah, segala macam, merusak TKP lah toh.
31 ditahan dari 56 orang yang dipanggil menjadi saksi sejak pemeriksaan dilakukan pada 12 Juli. Kemudian fakta baru selanjutnya yang ke-8, ada 3 unit CCTV dan 8 unit smartphone milik para tersangka, korban dan saksi yang disita. Nah, begitu Pak Uca. Yang menarik dari kasus ini Pak Uca adalah menarik atau bersejarah, bisa dibilang bersejarah Pak Uca. Yang menarik atau bersejarah dari kasus J ini Pak Uca, yang pertama, dalam sejarah hukum Indonesia belum pernah ada kasus kriminal di mana, jadi ini meskipun pelakunya polisi bahkan jenderal, tapi ini dianggap hanya kasus kriminal biasa Pak Uca, atau pembunuhan toh. Iya. Cuma menjadi heboh karena pelakunya jenderal gitu kan. Betul. Jadi dalam sejarah hukum Indonesia belum pernah ada kasus kriminal di mana presiden 4 kali di 4 tempat berbeda, waktu berbeda, toh memberi atau mengeluarkan peringatan dan penegasan terbuka agar polisi atau Kapolri mengusut tuntas kasus ini dalam tempo 3 pekan. Jadi 3 pekan itu Pak Jokowi. Nabi bilang ini? Iya, Nabi bilang usut tuntas. Kemudian yang menarik kedua adalah ini adalah kasus kriminal pertama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang melakukan jumpa pers khusus mengumumkan tersangka dengan didampingi 5 jenderal bintang 3 Komjen Poca. Banyak. Siapa itu? Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono. Ya Poca kan? Iya. Beliau ini adalah Akpol Angkatan 88. Kemudian Irwasum, Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen itu 3 bintang Poca. Iya. Komjen Pol Agung Budi Marioto, ini Akpol 87. Paling senior kayaknya dari para jenderal bintang 3 ini, Akpol 87. Kemudian Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Agus Adrianto, ini Akpol 89. Kemudian Komjen Pol Ahmad Doviri, Kabak Intelkam Polri, Akpol 89. Dan Komjen yang kelima adalah Komjen Pol Anang Revandoko dan Korbrimob, Komandan Korps Brimob, ini Akpol 88. Kapolri sendiri yang minta Pak Uca paling mudah dari 5 majen ini karena dia Akpol 91. Tuh, berarti memang cepat karirnya, di sama Pak Sambo karirnya ini cepat. Begitu Pak Uca. Kemudian apa yang menarik lagi dari kasus ini Pak Uca? Yaitu belum pernah dalam sejarah kriminal Indonesia Jenderal Bintang 2 menjadi tersangka. Ya. Dan yang lebih menarik lagi, Jenderal Bintang 2 ini tersangka dengan menyeret setidaknya 4 jenderal perwira tinggi dalam artian pati. Pati itu Pak Uca, perwira tinggi itu mulai dari brigjen, irjen, komjen, jenderal. Perwira menengah itu mulai dari kompol, AKBP, kombes. Pama perwira pertama itu dari Ibda, itu AKP, Poca toh? Iya. Begitu. Jadi belum pernah dalam sejarah kriminal Indonesia tersangkanya itu Jenderal Bintang 2 Poca, polisi. Sejarah baru. Iya, dan yang menariknya lagi, kasus yang menjadikan Jenderal Bintang 2 ini tersangka menyeret setidaknya 4 jenderal perwira tinggi, 11 perwira menengah dan perwira pertama, serta 30 bintara polisi yang baik itu yang bertugas Mabes, Polda, Polres dan Bidokpol Poca. Dan beberapa kan yang sudah dimutasi Poca tuh. Iya. Begitu Poca.
Apa pasal yang disangkakan kepada Irjen Sambo? Yaitu pembunuhan berencana, pasal 340 junto, pasal 338, pasal 351 ayat 3, pasal 55 dan pasal 56 Kitab Hukum Pidana KUHP dengan ancaman hukuman 1 hukuman mati, 2 seumur hidup, 3 minimal 20 tahun. Darah-darahan itu jenderal. Begitu Pak Uca. Tadi saya bilang Pak Uca, Iya. belum pernah ada kasus kriminal di Indonesia yang presiden sampai 4 kali mengatakan usut tuntas. Iya. Jadi inti dari pernyataannya Pak Jokowi Pak Jokowi dia bilang, sejak awal saya sampaikan usut tuntas, jangan ragu, jangan ada tutup-tutupi. Iya. Pertama kali Pak Jokowi bilang seperti itu Pak Uca pada tanggal 11 Juli di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi Subang, Jawa Barat. Jadi di Subang dia bilang begitu pertama. Gitu. Sehari kemudian tanggal 12 Juli Bilangin hal lagi. sama dia katakan lagi di Istana Negara saat dia pertemuan dengan pimpinan redaksi media nasional. Iya. Dia menjanji kita harus baca tuh. Ada aja. Tapi kita terlambat datang jadi tanda ingat. Iya, udah aku dengar. Karena kita nasi Terakhir, Pi. semua pimret Garuda kita nasi tiling lambat kilarinya. Iya. Yang ketiga, Presiden mengatakan hal yang serupa lagi itu di tanggal 21 Juli. Waktu dia berada di Pulau Rinca, Nusa Tenggara Barat, Oca. Iya. Dan yang terakhir yang keempat itu hal senada dikatakan lagi oleh Pak Jokowi pada tanggal 9 Agustus saat dia berada di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Nah, terus Oca, Iya. dari pengumuman tersangka ini apa yang masih belum jelas? Iya. Yang belum Dipertanyakan itu orang itu. dipertanyakan, yang masih dipertanyakan oleh kita-kita semua ini rakyat Indonesia. Yang pertama motif. Iya. Apa Ya kan motifnya? selalu kasus kan pasti ada motifnya. Betul. Apa motif sehingga Irjen Sambo memerintahkan Baradae menembak Brigadir J? Ini yang ditunggu-tunggu ini. Menurut Kapolri, motif masih akan didalami setelah memeriksa atau meminta keterangannya istrinya Irjen Sambo, yaitu Ibu Putri. Iya, ini anunya ini. Kan begitu. Jadi masih perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang masih perlu dipertanyakan, apakah Irjen Sambo ini juga menembak? Iya. Kan 4 kali ditembak ini Joshua kan? Betul. 4 kali ditembak. Apakah 4 kali tembakan di tubuh Brigadir J itu semuanya ditembakkan oleh Baradae, atau Irjen Sambo juga menembak gitu loh? Kan jadi Iya. pertanyaannya itu yang belum terjawab. Dan sama seperti soal motif ini kata Kapolri masih didalami, tapi saya rasa ini sudah ada ini ya. Ya, iya. Dan ini sudah tuntas sebenarnya, ini cuma Iya. ya bisa kita bilang masih ada, masih banyak lah yang disembunyikan. Nah, dan ini semua selain itu Pak Ucap, pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terjawab adalah belum terjawab atau tidak nyambungnya. Yang pertama, siapa yang membawa Brigadir J ke rumah singgah? Iya. Rumah singgah ini yang lokasi pembunuhan TKP itu atau rumah dinasnya Kapolri. Siapa yang membawa, artinya mengajak dia ke rumah itu, kan gitu Pak Ucap. Iya. Yang kedua, peristiwa itu berlangsung berapa lama? Jadi peristiwa Irjen datang, di situ ada Brigadir J, kemudian dia ditembak, kemudian disiksa kan, hasil visum kan ada luka-luka yang bekas penyiksaan tuh. Iya. Kemudian Irjen Sambo menembak ke dinding, itu berapa lama? 1 jam kah, 5 jam kah? Atau dari pagi sampai sore kah? Itu kan tidak ada penjelasan. Pertanyaan ketiga adalah, mengapa Satpam dan warga sekitar tidak mendengar tembakan? Iya. Kalau yang sudah beredar itu, Baradae 5 kali menembak, Joshua 7 kali menembak. Ya toh? Nah, itu dianggap karangan. Iya. Sekarang adalah Kapolri sudah mengatakan tidak ada tembak-menembak. Yang ada adalah Brigadir J ditembak oleh Baradae. Fakta
di tubuh Brigadir J, Iya. ada 4 tembakan. Kalau ditambah lagi Irjen Sambo menembak ke dinding-dinding rumahnya, bisa jadi lebih dari 10 kali tembakan. Nah, pertanyaannya kenapa satpam dan tidak warga satupun tidak ada yang Tidak mendengar ada yang suara dengar, tembakan? Ki. Apakah dia pakai ini peredam suara? Atau tidak, Ki? Atau bagaimana? Nah, pertanyaan keempat, sesuai rekaman CCTV, Sambo dan istrinya hanya 11 menit di TKP atau di rumah itu. Iya. Apa kan itu pertanyaan masuk akal tidak? Iya. Kasus seperti itu, di mana pengakuan Baradae kan dia diperintahkan 3 kali Irjen Sambo bilang tembak. Dia tuh kalau dalam suasana seperti itu, apa iya dalam 11 menit saja? Iya. 11 menit itu rekaman CCTV dia datang dan pergi gitu kan? 11 menit. Nah, kemudian pertanyaan kelima, apakah Ibu Putri melihat peristiwa itu? Nah, ini belum terjawab semua ini, Poca. Betul. Nah, pertanyaan ke-6, siapa saja yang berada di TKP? Iya. Apakah hanya Irjen Sambo, Ibu Putri, Brigadir J, Baradae, Brigadir RR, KM? Yang 4 tersangka tanpa Ibu Putri sama Brigadir, apa hanya 6 orang mereka saja atau ada orang lain? Itu Iya. belum. Betul dipertanyakan itu. Nah, begitu Pak Uca. Demikian yang bisa saya laporkan Pak Uca. Kalau soal jalannya bagaimana konferensi pers tadi tuh banyak aja Pak Uca tuh. Iya. Live kita tadi. Live tadi ini fakta-fakta. Ini semua Pak Uca bintang 4, bintang 3, bintang 3, bintang 3, bintang 3, bintang 3. Banyak tadi. Menantau tadi PSM Pak Uca di? Iya. Alhamdulillah. Maka jelaskan. Itu beruntung atau memang jago Pak Uca? Jaga memang Jago tahu. di. Sisa 9 di. Hmm. Bagaimana kita sebagai presiden matchman, supporter paling fanatiknya PSM, bagaimana kita lihat Kenzo Nambu tadi Poca? Ya bagus kita permainannya. Semuanya di PSM 9 pemain PSM kalahkan Kedah FC. Bela. Nah, PSM menang. Ini kan babak semifinal. Iya. Artinya dia lolos final zona ASEAN AFC Cup 2022. Iya. Siapa lawannya menunggu ini hasil pertandingan Malaysia, Vietnam. Ya, dan Malaysia, satu tim Malaysia ya. Begitu Poca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.